Sekarang kita lanjutkan ke contoh 4. Oke, saya slideshow dulu. Jadi di contoh 4 ini yang membedakan dengan contoh-contoh sebelumnya, di sini kita harus melakukan modifikasi atau modification rule. Jadi di aturan kedua tadi, kenapa? Karena nanti hasil dari ini ya, penyelesaian homogennya ini nanti akan sama dengan bentuk dari YPX-nya. Oh ya, ini soalnya saya ralat dulu ya. Jadi yang betul itu bukan E pangkat X, tetapi min 10 E pangkat min X. Jadi biar contohnya beragam ya. Ntar saya hapus dulu. Jadi biar contohnya itu beragam. Yang ini saya buat pangkatnya adalah min X. Min 10 E pangkat min X. Oke, sekarang kita selesaikan dulu. Kita cari terlebih dahulu bagaimanakah bentuk dari solusi homogennya. Solusi homogen. Ini langsung saja ya, saya ganti dengan R. Y double aksen plus 2Y aksen plus 1 karena dia solusi homogen sama dengan K0 dulu. Berarti R kuadrat plus 2R plus 1 sama dengan 0. Carilah dua bilangan yang kalau dikalikan itu dia 1, kalau dijumlahkan plus 2. Itu adalah R plus 1 dan R plus 1 sama dengan 0. Atau R plus 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan inilah yang disebut dengan double root. Jadi akarnya itu sama, atau R1 sama dengan R2. Dari sini kita tahu bahwa R plus 1 itu sama dengan 0, berarti R1 sama dengan R2 sama dengan min 1. Berdasarkan dari persamaan karakteristiknya, berarti solusi homogennya adalah C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat min X. Ini bisa kalian lihat di materi solusi homogen atau di bawah contoh tadi dari 1 sampai 5. Nah, ini ada X-nya ya, C2X E pangkat min X. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita cari solusi partikulirnya. Solusi partikulir. Nah, di sini kita tahu bahwa Rx itu rumusnya adalah min 10 E pangkat min X. Nah, ini. Berarti seharusnya YPX-nya kalau berdasarkan tabel, YPX-nya itu adalah, kita lihat di sini tabelnya tadi. Nah, kalau misalkan berdasarkan tabel, berarti dia mengikuti ini bentuknya. C dikali E gamma X, pilihan dari YP-nya. Berarti, kalau misalkan gamanya min 1, maka di sini CE pangkat min X, YP-nya. Jadi, C dikali E pangkat min X. Padahal, C kali E pangkat min X ini adalah bentuk dari solusi homogennya. Di sini kan ada ini ya. E pangkat min X kan ini kalau disederhanakan jadinya gini. E pangkat min X dikali C1 ditambah C2X. Nah, ini bentuknya ada yang menyerupai, yaitu C E pangkat min X ini kan sama dengan solusi partikulirnya. Berarti ini tidak bisa kita gunakan atau kita substitusikan ke sini. Maka solusinya adalah kita modifikasi. Modifikasi atau modification rule. Nah, kita tahu bahwa solusi persamaan karakteristik ini ya, namanya ini adalah persamaan karakteristik. Dari persamaan karakteristik ini kita tahu bahwa bentuk dari R-nya ini itu adalah masuk ke double root. Berarti nanti YPX-nya itu dimodifikasi menjadi YPX sama dengan CX kuadrat E pangkat min X. Jadi modification rule-nya berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Bagaimana kalau misalkan dia itu tidak double root, tapi ada salah satu yang sama. Jadi misalkan yang ini
C1 E pangkat min X, yang ini C2 E pangkat X misalkan. Nah, di sini C E pangkat min X, berarti nanti modification rule-nya itu bukan CX kuadrat, tetapi hanya CX saja. Seperti itu. Nah, karena kita dapatkan solusi partikulirnya itu bentuknya seperti ini, ada dua fungsi, berarti nanti saya tuliskan ulang di sini ya. YPX-nya itu kan berubah menjadi CX kuadrat E pangkat min X. Nah, di sini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah CX kuadrat, ini saya misalkan U. Yang E pangkat X saya misalkan V. Jadi nanti kalau teman-teman menurunkan menjadi aksen P, itu teman-teman harus merubahnya dulu ke dalam U kali V. Oke, kita lanjutkan ke next slide ya. Saya pindahkan dulu YP-nya. YPX-nya adalah CX kuadrat E pangkat min X. Yang ini U, yang ini V. Jadi dari YPX ini saya turunkan dulu, saya tulis ulang. U-nya adalah CX kuadrat, berarti U aksennya adalah 2CX. Lalu V-nya adalah E pangkat min X, dan V aksennya adalah minus E pangkat min X. Jadi minusnya turun ke depan satunya. Kalau kita sudah peroleh seperti ini, langkah berikutnya adalah kita cari YP aksen X-nya. Rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya 2CX. 2CX, V-nya E pangkat min X, ditambah dengan U V aksen. CX kuadrat dikali min E pangkat min X. Berarti 2CX E pangkat min X dikurangi dengan CX kuadrat E pangkat min X. Seperti ini bentuknya. Kalau sudah seperti ini, misalkan mau disederhanakan, E pangkat min X-nya dikeluarkan juga boleh. Berarti tinggal, ini C-nya kan sama ya, C-nya keluarkan sekalian. C E pangkat min X, berarti yang depan itu tinggal 2X, yang belakang itu tinggal X kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita butuh Y double aksen P, berarti diturunkan lagi. Yang ini menjadi U, yang ini menjadi V. Jadi saya tulis ulang ya, dari misalkan ini persamaan 1 ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 2 diperoleh, ini agak rumit sedikit ya, langkah-langkahnya lebih panjang. Jadi U-nya adalah C kali E pangkat min X. Berarti U aksennya adalah min C kali E pangkat min X. Seperti ini. Lalu V-nya adalah 2X min X kuadrat. Berarti V aksennya adalah 2 min 2X. Maka Y double aksen PX itu adalah rumusnya sama. U aksen V plus U V aksen. Yang dipakai adalah yang ini, yang sudah diturunkan lagi, karena turunan kedua itu kan sebetulnya turunan pertama diturunkan lagi 1 kali. U aksen V berarti min C E pangkat min X dikali dengan 2X min X kuadrat ditambah U-nya C E pangkat min X dikali V-nya adalah 2 min 2X. Seperti ini ya. Berarti caranya ini yang sama kan CE pangkat min X. CE pangkat min X-nya dikeluarkan aja. CE pangkat min X berarti yang depan menjadi X kuadrat min 2X. Lalu yang belakang menjadi ini dibuka aja ya kurungnya. Jadi gini, sebentar saya hapus dulu. X kuadrat min 2X ya, jadi CE pangkat min X-nya yang ini tinggal sisa plus 2 min 2X. Nah, berarti sama dengan CE pangkat min X dikalikan dengan, ini habis min 2X, masih ya, X kuadrat min 4.
X plus 2. Ini adalah turunan kedua dari solusi partikulirnya. Nah, setelah kita dapatkan YP double aksen, langkah berikutnya sama seperti tadi. Kita substitusikan semuanya. Jadi ini ada persamaan 1. Bentar ya, ada persamaan 1, persamaan 2. Dan anggaplah ini sebagai persamaan 3, yang YP double aksen. Lalu bentuk fungsinya Y double aksen plus 2Y aksen plus 1. Ya, Y double aksen plus 2Y aksen plus 1 sama dengan min 10 E pangkat min X. Ini kita anggap sebagai persamaan ke 0. Maka langkah berikutnya substitusi persamaan 1 sampai persamaan 3 ke persamaan 0. Jadi Y double aksen plus 2Y aksen plus 1 sama dengan min 10 E pangkat min X. Kita coba dulu ya, Y double aksennya kita ganti. CE pangkat min X dikali X kuadrat min 4X plus 2 ditambah 2Y double aksen kita ganti dengan persamaan kedua. Berarti 2C E pangkat min X dikali 2X min X kuadrat. Ya, lalu ditambah 1 sama dengan min 10 E pangkat min X. Seperti ini. Oke, sekarang kita buka kurungnya ya teman-teman. Berarti ini ada C pangkat min X, lalu di sini ada X kuadrat min 4X plus 2 ditambah 2C pangkat min X dikali 2X min X kuadrat. Berarti E pangkat min X-nya ini yang kita keluarkan hanya E pangkat min X. Jadi E pangkat min X kita keluarkan. Yang di dalam itu CX kuadrat min 4CX plus 2C. Nah, terus setelah itu, yang ini, E pangkat min X-nya keluar, 2C-nya masuk. Berarti, gini. Ini saya hapus dulu. Oke. Plus 2C. Nah, C E pangkat min X-nya kan ini E pangkat min X-nya udah keluar ya, berarti tinggal 2C. Berarti plus 2 kali 2, 4C X min 2C X kuadrat plus 1 sama dengan min 10 E pangkat min X. Gini. Oke, sekarang kita coba selesaikan ya. Jadi ini tetap E pangkat min X. Lalu berikutnya adalah ini CX kuadrat. C dikurangi 2C. Yang ada X kuadratnya ya, berarti min C X kuadrat. Min 4CX-nya hilang. Plus 2C. Gini. Plus 1 sama dengan min 10 E pangkat min X. Nah, seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah langkah berikutnya ini kita hilangkan. Jadi yang sama
Maaf ya, ini saya sambil nemenin anak saya soalnya, jadi videonya putus-putus. Oke, jadi E pangkat min X-nya ini kan bisa kita hilangkan. Ya, E pangkat min X-nya ini kita hilangkan. Yang tersisa adalah tinggal min CX kuadrat plus 2C. Sebentar, ini tuh harusnya masuk ya teman-teman. Oke, jadi tadi itu ada salah soal ya teman-teman, mohon maaf. Jadi di sini itu tadi kan plus 1 itu harusnya plus Y. Karena kalau misalkan di sini itu dia plus 1, ini nanti nggak bisa diselesaikan. Karena kan turunan yang dimisalkan sebagai E pangkat min X itu kan Y ya, bukan suatu bilangan satu. Jadi ini Y double aksen plus 2Y aksen plus R di sini. Saya ralat dulu. Jadi Y-nya itu Y double aksen plus 2Y aksen plus Y. Nah, ini plus Y. Plus Y. Nah, nanti kalau diubah kan ini permisalannya ya. E pangkat min X. Y-nya itu adalah ini. Jadinya R. E pangkat RX. E pangkat RX. Jadi nanti Y double aksennya itu RE pangkat RX. Y aksennya. Dan Y double aksennya itu R kuadrat E pangkat RX. Makanya nanti di sini kalau faktornya E pangkat RX, maka di sini nanti tinggal sisa 1. Jadi soalnya betul seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Karena tadi di soal itu plus Y, bukan plus 1 ya, jadi harusnya plus Y. Karena kalau plus 1, nanti nggak bisa diselesaikan. Dimasukkan CE pangkat min X dikali X kuadrat min 4X plus 2 ditambah 2C kali E pangkat min X kali 2X min X kuadrat plus CX kuadrat kali E pangkat min X sama dengan min 10 E pangkat min X. Ini dari tadi substitusi 1 sampai 3. Nah, ini 1, 2, dan 3. Oke, kalau sudah sekarang kita coba cari ya, ini CX kuadrat ditambah CX kuadrat berarti 2CX kuadrat. Di sini dikurangi, berarti ini habis. Oke, habis. Terus berikutnya min 4CX ditambah 4CX, ini juga habis. Jadi tinggal E pangkat min X dikali 2C sama dengan min 10 E pangkat min X. Ini dihilangkan dengan menggunakan kesamaan, berarti 2C sama dengan min 10, maka C-nya adalah min 5. Jadi kita tahu bahwa YPX-nya itu adalah permisalan awalnya tadi. Nah, ini CX kuadrat E pangkat min X, berarti min 5 X kuadrat E pangkat min X. Jadi ini substitusi ke persamaan 1. Jadi solusi umumnya Y itu adalah YH ditambah YP. YH-nya adalah apa tadi? C1 E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X min 5X kuadrat E pangkat min X. Seperti ini teman-teman hasilnya. Agak panjang ya. Nah, sekarang contoh 5. Contoh 5 ini mirip dengan, sebentar kita cari, kalau sudah ada nanti tinggal dimasukkan saja ininya, batasnya. Y double aksen min 3Y aksen itu di contoh 1 kalau nggak salah. Nah, ini ya, sama dengan E pangkat min X. Itu persamaannya ini, C1 E pangkat X plus C2 ini ya. Oke, ini saya copy paste dulu. Nah, ini
Oke, sekarang tinggal kita substitusikan saja batasnya. Ini ya, jadi Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat min X. Itu solusinya ini. Ini kita dapatkan dari contoh 1. Jadi kita tuliskan ulang solusinya. Ya, solusi dari contoh 1. Y itu sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X plus 1/6 E pangkat min X. Batasnya diketahui. Sebentar. Y0 itu sama dengan 1 dan Y aksen 0 itu sama dengan min 1. Nah, untuk yang Y itu sudah dapat ya, ini C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X plus 1/6 E pangkat min X. Berarti kita cari dulu Y aksennya, ini persamaannya apa? Berarti Y aksen itu kita ambil dari sini diturunkan. C1 E pangkat X tetap ya, C1 E pangkat X ditambah, nah ini E2X berarti 2-nya turun kali C2 E pangkat 2X min 1-nya turun menjadi min 1/6 E pangkat min X. Substitusi nilai awal. Ini misalkan persamaan 1, ini persamaan 2 ke persamaan 1 dan persamaan 2. Y0 itu sama dengan 1. Nah, ini dimasukkan ke persamaan 1. Jadi semua X diganti dengan 0. Ya, Y0 sama dengan 1 berarti ini 1 di sini karena nanti X-nya diganti dengan 0. C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0 plus 1/6 E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan 1, berarti C1 plus C2 plus 1/6 atau C1 plus C2 sama dengan 1 dikurangi 1/6 berarti 5/6. Anggaplah ini sebagai persamaan 3. Berikutnya adalah Y aksen 0 sama dengan min 1. Substitusikan ke persamaan 2. Langsung aja ya, berarti Y aksen 0-nya kan min 1 sama dengan E-nya diganti X-nya diganti 0, berarti C1 plus 2C2 min 1/6. Ini E pangkat 0 kan 1 ya tetap. Berarti hasilnya C1 plus 2C2 sama dengan min 1 ditambah 1/6. Berarti min 5/6 ya. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan 4. Sekarang dari 3 dan 4 diperoleh C1 plus C2 sama dengan 5/6. Satunya lagi C1 plus 2C2 sama dengan min 5/6. Ini kita hilangkan dulu C1-nya, berarti dikurangi kan. 1 dikurangi 2 min C2 sama dengan 5/6 ditambah 5/6, 10/6. Maka C2-nya adalah min 10/6. Maka masukkan ke persamaan awal. C1 plus C2 sama dengan 5/6. C1, C2-nya kan min 10/6 sama dengan 5/6.
maka C1 sama dengan dibawa ke ruas kanan menjadi 15/6. Jadi persamaan Y-nya adalah C1 diganti dengan 15/6. 15/6 E pangkat X dikurangi 10/6 E pangkat 2X ditambah 1/6 E pangkat min X. Seperti ini teman-teman caranya. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp ya, silahkan. Saya menunggu sekali pertanyaan dari kalian. Nah, untuk latihan di rumah, bisa dicoba. Ini ada 10 soal. Kalian tentukan solusi umumnya dari persamaan-persamaan ini. Kalau misalkan yang nomor 10, ini artinya Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 saat X-nya 0 dan Y aksen sama dengan 0 saat X-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi silakan dicoba dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan, sudah saya jelaskan ini. Terima kasih, semoga materi ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.